Gak hanya digadang-gadang sebagai mic wireless termurah 32 bit di kelasnya, tapi ini juga sebagai mic wireless pertama di dunia yang memiliki fitur AI noise cancellation yang canggih. Apa iya? Kita akan bahas, ini dia Boya Mic 2. Halo Kotar FM, selamat datang kembali di YouTube Kotar Show. Masih bersama aku Ika. Kali ini aku akan bahas Boya Mic 2. Dan di depan aku ini sudah ada unitnya, Boya Mic 2. Ini produknya masih hot banget di pasaran karena baru aja rilis di sekitar Mei 2025. Nah, sebelum aku mulai pembahasannya, aku mau bilang terima kasih ke Bu Citra dari Boya. Terima kasih atas supportnya dari Boya dan telah meminjamkan demo unit Boya Mic 2 ini ke Kotaraya. Oke, next. Pertama kita akan membahas paket dari Boya Mic 2 ini. Pertama ada Boya Mic 2 paket 1. Teman-teman bisa lihat deskripsinya pada gambar. Dan selanjutnya ada Boya paket 2. Nah, teman-teman bisa lihat juga dapat apa aja. Lalu ada Boya Mic 2 paket 3. Tapi saat ini yang ready di Indonesia baru yang paket 2. Sekarang kita masuk ke bagian detail unitnya nih. Di sini ada carrying pouch yang bakal kamu dapetin. Ini eksklusif dari Boya. Jadi kalau bawa mikrofonnya itu praktis, gampang banget dibawa kemana-mana. Lalu di sini ada satu kabel 3,5 mm TRS to TRS dari receiver ke kamera DSLR atau mirrorless. Lalu ada dua windshield yang bakal kamu dapetin. Fungsinya untuk meredam angin ya, berbahan bulu sintetis. Ini untuk penggunaan di luar ruangan ya, outdoor gitu. Dan lalu ada lavalier mikrofon. Begini tampilannya. Ini biasa kita nyebutnya itu clip on nih. Jadi teman-teman bisa pakainya lebih secret. Ini sebenarnya di sini tuh ada klipnya untuk misalkan disakutin ke kerah. Nah, ini ada. Nanti kamu bisa lihat detailnya pada gambar. Pun di mikrofonnya ini juga akan dapat semacam windshield juga. Jadi ada busanya. Selanjutnya ada juga charging case. Satu charging case yang bakal kamu dapetin. Ini multifungsi untuk menyimpan mikrofon dan receivernya, juga untuk ngecas semuanya secara bersamaan. Dan di sini ada indikator baterai ya, yang kamu kalau dibuka dia kelihatan ada 3 dan ini harusnya 4. Kalau 4 itu 100%. Berarti kalau 3 yang nyala itu sekitar 75-80%. Lalu di belakangnya ini ada port USB-C. Ini yang tadi aku bilang, ini untuk ngecas ya. Jadi tipe C-nya ini masuk ke sini. Lalu ini tampilannya. Hitam, elegan. Desainnya jujur aku suka ya. Pribadi aku suka. Lalu ada dua transmitter. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini tampilannya. Tampilannya juga oke ya. Simple, elegan. Ini kamu bisa lihat ada tombol-tombolnya. Ini ada klipnya untuk klip ke baju, dan ada juga dapat dua magnetik yang bisa nempel di sini ya. Jadi ini bisa ditempel ke baju juga. Lalu ada satu receiver nih. Begini tampilannya, bisa untuk mengontrol dan memonitor di sini. Ini juga ada touchscreen. Selanjutnya teman-teman dapat satu USB adapter, yang mana ini bisa colok ke receiver di bawah sini. Ini pasangnya seperti ini, dan ini sudah ada petunjuk panahnya. Artinya kita pasang seperti ini. Nah, ini kita pasang dulu seperti ini ya. Ini kan ada lubang-lubangnya. Ini kita pasang nih seperti ini. Nah, kalau sekiranya udah masuk, nah tadi ada caranya kita ngeloknya seperti ini nih. Oke, selanjutnya kita akan breakdown lagi nih. Untuk tampilannya seperti ini, dia mengklaim kalau ini adalah mini mic wireless. Tapi kalau misalkan menurut aku, ini pun nggak mini-mini banget ya. Kalau dibandingin dengan mikrofon lain, ada yang lebih mini lagi. Tapi kalau misalkan kita bandingin dengan mikrofon yang banyak ya wireless, tapi bodinya masih besar banget, ini pun termasuk mini. Nah, dan selanjutnya, ini yang tadi aku bilang, ini untuk klip ke baju. Ini mudah banget dipasang, tinggal ditempel di kerah. Atau nggak kalau misalkan mau di tempat yang lain,
tanpa membuat lipatan di baju. Ini ada magnetnya, magnet clip yang bisa kamu gunakan juga. Pokoknya fleksibel ya teman-teman Kotar FM. Lalu di sini ada indikator lampu. Di sebelahnya ini ada tombol power. Kita nyalain tekan lama, tapi masih berkedip karena kita belum ambil receiver-nya. Kita belum konekin ke receiver-nya. Lalu coba kita konekin dulu. Kita nyalain, dia langsung pairing karena sebelumnya sudah pairing. Jadi dia langsung auto pairing. Nah, ini langsung solid blue. Artinya dia sudah terkoneksi. Nah, di sini ada tombol noise cancellation-nya. Ya, kalau misalkan kita klik berubah warna hijau, artinya noise cancellation-nya aktif. Lalu di sebelah sini ada tombol recording ya. Tombol recording yang kalau kita pencet, di sini ada indikator yang nyala juga warna merah, artinya sedang melakukan perekaman. Nah, di bawah sini ada apa? Di sini ada port tipe C, yang artinya dia bisa ngecas langsung sendirian ya, tanpa charging case. Bisa langsung di sini. Lalu, di atasnya ini ada tadi ya, colokan 3,5 mm. Fungsinya untuk pasang lavalier-nya. Tinggal dicolok ini bisa. Nah, artinya nanti ngomongnya dari sini, karena sudah terkoneksi seperti ini. Kalau kita nggak pakai lavalier, ini bisa tempat taruh windshield-nya. Gampang banget juga pasaknya. Ya, ini udah ada, ibaratnya udah ada tempatnya tuh, tinggal diklip aja. Mudah banget ya, nyopotnya juga pun mudah. Dan seperti yang sudah aku mention di awal, fakta bahwa Boya Mic 2 adalah mic pertama di dunia yang memiliki built-in AI chip atau Deep Neural Networks untuk noise cancellation-nya. Atau biasa disebutnya oleh Boya di sini Boya Intelligence Through AI Noise Cancellation. Nanti kita akan buktikan hasilnya setelah ini. Nah, di sini daya tahan baterainya juga bisa 54 jam dengan charging case. Kayaknya ini yang paling lama daya tahan baterainya yang pernah aku pakai. Cukup untuk kita syuting kebutuhan kita. Nah, Boya Mic 2 ini juga udah mendukung perekaman 32 bit. Artinya audio yang ditangkap itu bakal lebih detail dan hasilnya pun bakal lebih jernih. Nah, itu mendukung pada saat kita editing. Karena suara yang ditangkap pun lebih dinamis. Boya Mic 2 ini juga punya internal storage 8 GB. Dia bisa menyimpan ya durasi audio hingga 10-15 jam tergantung settingannya. Dia juga memiliki fitur triple protection clipping free, yaitu kekuatan 3 kali lipat untuk kontrol volume. Simpelnya gini, misal kita aktifkan limiter on, terus kita merekam dengan volume suara yang tinggi atau teriak gitu ya, contohnya, hasil suara tetap aman. Oke, sekarang kita masuk ke receiver-nya. Di sini ada tombol power. Nah, bisa dilihat di sini ada semacam thumb wheel yang bisa kita geser. Lalu di sini ada tempat untuk kabel TRS-nya 3,5 mm itu dicolok di sini. Lalu di sini tampilan bawahnya ini juga ada port USB-C untuk ngecas individu. Ya, jadi kalau mau tanpa charging case kita bisa ngecas di sini. Oke, lalu di bagian belakangnya sini ada clipping juga. Clipping yang bisa teman-teman masukin kalau misalnya kita taruh kamera. Ini ada clip juga yang bisa teman-teman selipin. Nah, ini kita langsung nyalain aja. Coba kita aktifkan lagi transmitter yang satu. Kita ambil. Nah, udah solid blue, artinya langsung indikatornya 2. Nah, ini artinya dua-duanya aktif nih transmitternya. Nah, kalau kita swipe ke kanan seperti ini, nah ini untuk settingan TRX yang satu ya. Ini apa? Ini untuk tombol merekam. Jadi selain bisa merekam dari transmitter, kita juga bisa merekam langsung dari receiver. Terus ini apa? Ini untuk mute. Jadi mute itu bisa dari sini ngontrolnya. Oke, nah ini untuk apa? Ini untuk mengatur noise cancellation-nya. Ya, dia punya 2 noise cancellation, ada yang light dan strong. Kalau misalkan mau aktifin kita ketuk aja. Nah, ini masuk ke yang strong. Indikatornya tuh dia bisa sampai minus 40 dB. Ya, dB itu desibel, artinya satuan ukuran untuk audio. Artinya semakin dia minusnya banyak, berarti noise cancellation-nya itu dia bisa meredam suara itu lebih banyak. Nah, di sini ada indikatornya, noise cancellation-nya nyala ya, dan di sini juga ada noise cancellation. Nah, ini ada indikator hijau, artinya noise cancellation-nya memang nyala. Nah, noise cancellation ini udah yang gen 3. Jadi Boya mulai 2025 dan seterusnya, AI noise cancellation-nya itu udah yang gen ketiga. Nah, ini juga disebutkan fitur True AI Noise Cancellation-nya itu bahkan udah dikasih sampel noise sebanyak 700.000. Jadi memang banyak banget.
dan dilatihnya selama 20.000 jam. Ya, artinya udah pinter banget nih. Jadi untuk noise cancellation-nya itu bisa hilang dalam sepersekian detik. Nah, ini dia untuk settingan transmitternya. Kita balik ya. Kalau sebelah sini, ini settingan transmitter yang kedua. Ini sama aja untuk merekam, mute, dan noise cancellation. Kita balik lagi. Di sini ada indikator baterainya, ya, di indikator audionya, dan di sini ada 32 bit. Ini yang 00 itu adalah settingan gain-nya, ya, karena kita masih pakai standar, jadi 00. Jadi kita klik sekali, di sini ada biru-birunya, ini untuk nambahin gain-nya dari 0. Nah, naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini dimaksimalkan 12 kalau untuk standarnya. Plus 12 atau minus 12 juga. Karena ini yang rata-rata ya, average. Oke, kita balikin ke 0, standarnya. Oke, ini klik sekali, kita ini geser ke transmitter yang kedua. Klik sekali lagi, ini untuk audio gain yang receiver. Sama minus 12 sampai plus 12 juga. Kalau udah klik, nah dia akan kembali normal. Lalu kita swipe ke bawah, ada settingan transmitternya, kita geser, ada settingan receivernya, ada settingan umum, settingan teresnya juga. Ini ada lampu indikator, yang mana kita klik, ini nyala ya. Kalau kita matiin, nah dia juga akan ikut mati. Better nyalain aja, tapi sesuai kebutuhan. Lalu kita back, terus di sini ada input gain-nya. Ya, tadi selain dari sini bisa kita atur langsung, ini juga bisa kita atur dari sini. Untuk yang kedua, untuk transmitter yang kedua bisa atur. Nah, input gain-nya, terus ada ini. Jadi untuk settingan audionya, ini ada yang original, ini low cut 150 kHz, dan di sini ada yang vocal boost dan ada juga yang custom. Info juga buat teman-teman, Boya Mic 2 ini sudah standar studio grade. Jadi cocok untuk bikin film, rekaman, musik, dan lain sebagainya. Ya, sejenisnya. Sebelahnya ini ada auto recording ya. Kita offin aja. Karena biasanya kita ambil audionya tuh dari gambar videonya ya. Oke, jadi kita offin aja biar lebih hemat juga. Nah, ini storage-nya. Ini indikator storage-nya. Kita bisa merekam hingga 672 menit lagi. Kalau kita klik di sini, nah ini format. Jadi artinya kalau kita confirm, dia hilang. Apa yang ada di internal storage-nya itu terformat. Ini untuk settingan 32 bit float recording. Nah, kita bisa matiin atau nyalain. Nah, itu ya, jadi fleksibel ya teman-teman. Lalu ada transmitter lock-nya. Kita on atau off, kita off aja. Mungkin, nah kalau misalkan kita onin, dia mungkin nggak bisa ngontrol tombol-tombolnya dari transmitter, kayak gitu. Full kontrolnya dari receiver. Tapi biar memudahkan, kita off aja. Nah, ini auto off nih. Auto off-nya kita disable aja, karena biar nyala terus. Lalu ini ada settingan receiver. Ini ada recording mode, kita klik. Ada pilihannya mono, stereo, atau M safety ini. Oke, kita balik. Ini output gain-nya juga ya, jadi receiver itu kita bisa setting output gain-nya sama maksimal di 12, plus 12, dan maksimalnya di min 12. Kita bisa atur, jadi untuk besar kecilnya suatu suara yang dihasilkan. Lalu ini ada kamera preset. Ini, wah, ada Sony ya, ini ada Canon, Nikon. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman punya kamera apa bisa disesuaikan. Di sini Fujifilm. Nah, oke, dan nah ada tipe-tipenya. Waduh, canggih banget. Nah, kita offin aja karena kita universal ya. Belum setting, belum colok. Nah, ini ada speakernya on. Nah, ini mungkin untuk kontrol suaranya ya, di sini speakernya on atau off. Ya kita onin aja ya biar kita bisa kontrol. Lalu auto off-nya juga kita disable ya. Jadi misalkan kalau misalkan diaktifin, nanti takutnya dalam beberapa waktu itu mati. Lalu ini cara pairing device-nya, karena kita sudah pairing, jadi langsung connect. Tapi kalau misalkan kita belum connect, teman-teman bisa melakukan pairingnya di sini. Lalu selanjutnya kita ke settingan umum ya. Ini ada display ya, brightness-nya bisa kita, nah lebih bright kan, ini ada standar, coba kita pakai yang bright. Terus tadi display time-nya ya bisa mati dalam beberapa waktu, tapi udah always on aja biar gampang. Language, bahasa ya, ada pilihan lain.
Nah, terus date or time-nya kita bisa atur juga. Ini mah general ya. Ini untuk setelan pabrik, tinggal diklik. Nah, ini ada versinya. Fitur dan spesifikasinya lengkap banget, teman-teman. Boya Mic 2 ini membuat terobosan untuk support hingga 4 receiver dengan jenis device yang berbeda-beda. Nah, karena di sini hanya ada satu receiver, jadi sayang sekali aku nggak bisa langsung membuktikan 4 receiver secara langsung. Tapi aku yakin setapannya akan sama seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Nah, sebagai gantinya, yang aku bisa di sini adalah konekin Boya Mic 2 ini ke masing-masing device yang ada di depan aku. Oke, kita coba ya. Aku ambil kabel TRS-nya yang untuk connect ke mirrorless, DSLR atau mirrorless. Aku ambil Boya Mic 2-nya, ya kita ambil receiver-nya dulu, ya. Wah, langsung nyala nih. Kita tinggal colok aja, ya pokoknya beda-beda, yang penting di kameranya support mikrofon. Kita tinggal colok aja, terus kita masukin di receiver-nya tuh yang ini. Kita konekin. Nah, ini bisa kita taruh sebagai hot shoe ya, atau cold shoe, tergantung kamera teman-teman. Nah, itu kita ambil mic-nya. Nah, dia udah auto pairing ya. Noise cancellation-nya kita matiin. Nah, ini sudah pairing ya, artinya sudah pairing. Ini soundbar-nya udah ada keluar, ini juga sudah aktif transmitternya. Nah, cara pakainya mudah ya, berarti tinggal nyalain aja receiver dan konekin transmitternya. Terus ibaratnya ini tinggal plug and play aja ya, jadi gampang, mudah digunakan. Oke, next kita masuk ke pocket kamera. Ini ada DJI Pocket 3. Kita nyalain dulu. Tapi karena ini receiver-nya adalah tipe C, jadi kita ambil tipe C-nya ini ke receiver-nya. Ini kita pinggirin dulu. Kita pasang ya. Nih, kita pasang. So, nah mudah. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, ini terkoneksi, sudah terkoneksi ya, aktif, transmitternya, receivernya aktif. Nanti kita langsung colok ke DJI Osmo Pocket 3 yang tipe C ini. Teman Kotar FM bisa lihat di depan aku, DJI Osmo Pocket 3-nya sudah ada soundbar hijaunya. Sekarang kita akan coba ke Insta360 S Pro 2, ini mewakili action cam. Kita seperti biasa kita buka. Nah, kita tarik aja, ini nggak usah takut. Ini kita coba, ini sama, tinggal kita colokin aja. Ini tinggal kita colok aja ya, gampang ya. Nah, ini sebenarnya layar kuning, berarti mungkin indikatornya sudah tercolok dengan benar gitu ya. Oke, next, yang terakhir kita akan coba ke smartphone ya. Nah, ini kita tinggal colokin aja, sudah connect ya. Karena ini smartphone, jadi aku bingung, nggak ada indikator soundbarnya, tapi kita coba. Nah, kita coba untuk recording aja di handphone, nanti kelihatan soundbarnya mungkin. Nah, ini belum ke-record karena transmitternya masih jauh. Aku coba deketin ke mulut toko. Halo Kotar FM, selamat datang di YouTube Kotar Show. Saat ini gue menggunakan Boya Mic 2 yang dikonekin dengan handphone Android. Nah, lihat kan teman-teman, di sini ada indikator sound-nya ya. Jadi ketika aku ngomong di dekat mulut sini itu terekam. Berarti artinya kompatibel. Di sini juga ada indikator soundbar-nya. Kalau misalkan aku jauhin, nah dia itu tidak merekam ya, tidak ada indikator sound-nya. Wireless microphone Boya Mic 2 ini bisa kamu konekin ke aplikasi yang namanya Boya Central. Teman-teman bisa langsung aja ke Play Store, tulis Boya Central. Nah, di sini kita install ya. Cara pakai juga gampang banget, tinggal plug and play ya, tinggal kita colok aja. Oke, nah udah langsung connect tuh. Udah ada infonya connect, ini kita klik aja device Boya Mic Mini, permission, request, oke. Nah, saat aplikasi digunakan, nah teman-teman bisa kontrol di aplikasi Boya Central. Ini sudah connect Boya Mic 2 ke aplikasi Boya Central. Teman-teman bisa lihat ada indikator baterainya juga, terus indikator audionya. Nih, cek. Nah, dia sudah ada, artinya sudah connect ya. Terus internal recordingnya, output gain-nya, noise cancellation-nya. Terus di sini bisa atur juga weak, artinya mungkin yang light. Dan ini yang strong, ya teman-teman bisa
atur di sini. Confirm, ini bisa recording mode, mono, stereo, terus ada pengaturan transmitternya juga untuk pengatur gainnya. Teman-teman bisa lihat indikator transmitter, terus ada bright display, jadi speaker, date, time. Nah, terus ada kamera preset juga ya. Jadi ini adalah pengaturan-pengaturan yang ada di receiver-nya. Jadi ini sama aja, tapi hanya disajikan di aplikasi Boya Central. Halo Kotor FM, ngomongin Boya Mic 2 wireless microphone gak lengkap rasanya kalau memang gak ada hasil audionya. Dan saat ini gue lagi menggunakan Boya Mic 2 ya di studio kerja gue, udah pasti indoor. Yang pasti nggak ada suara bising-bising ya kalau di studio indoor gitu. Nah, gimana hasilnya? Nanti kita bisa dengar bareng-bareng. Oke, Kotor FM. Nah, saat ini gue sudah menggunakan Boya Mic 2 yang tadi ya gue sudah memanipulasi suara ya, suara bising sekitar dari komputer. Dan ini settingannya masih normal bener ya. Ini settingannya masih normal dan ini hasilnya. Sekarang gue masuk ke yang AI noise cancellation yang light. Oke, sekarang fitur AI noise cancellation yang light ini sudah aktif. Nah, teman-teman Kotor FM gimana? Apakah ada perbedaan suaranya? Nah, teman-teman bisa dengar. Nah, sekarang fitur AI noise cancellation yang strong ini sudah aktif ya. Dengan keadaan yang sama ya, gue masih di studio kerja gue, indoor, dan gue kasih manipulasi suara seperti ini ya. Jadi bedanya kalau misalkan yang light itu dia meredam kebisingan, tapi masih ada suara-suara naturalnya ya. Masih terdengar sedikit. Kalau misalkan strong itu harusnya tidak terdengar sama sekali, lebih meredam seperti itu. Dan teman-teman bisa dengar nanti apakah suka yang mana, bisa disesuaikan dengan kebutuhan juga. Seperti itu. Untuk yang sekarang gue sudah pasang lavalier-nya ke Boya Mic 2 ya, nanti tampilannya akan seperti ini ya, tapi nanti teman-teman akan mendapatkan busanya ya, dan klipnya di sini. Jadi bisa taruh di kerah, terus kabelnya ini bisa dimasukin ke dalam pakaian. Jadi lebih hidden ya, secret. Seperti itu. Nah, gimana hasilnya untuk lavalier yang di indoor? Saat ini gue sudah menggunakan Boya Mic 2. Kita akan coba dengar hasilnya. Ini gue lagi di outdoor ya. Ada orang lalu lalang, kendaraan juga lalu lalang, tapi ya nggak terlalu banyak ya. Nanti bisa kita lihat hasilnya, dan ini settingannya semua masih normal. Nah, selanjutnya gue akan coba, ini gue sudah menggunakan windshield-nya di Boya Mic 2 di keadaan yang masih sama, orang lalu lalang, kendaraan ada lalu lalang, terus settingannya masih normal. Nah, kira-kira teman-teman Kotor FM bisa bandingin antara yang tidak pakai windshield dan pakai windshield. Oke, selanjutnya ini gue sudah pasang lavalier mikrofon ini ke Boya Mic 2 transmitternya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nanti teman-teman itu bisa masukin ke baju atau taruh di selipin di celana atau ke meja ya. Jadi dia lebih secret. Ini juga bisa di kerah mungkin ya. Jadi nanti nggak usah dipegang gitu ya. Akan ada klip ya. Dan ini keadaannya masih normal juga ya. Ada orang lalu lalang di belakang gue dan ada kendaraan juga. Nanti teman-teman bisa bandingin apakah ada perbedaan antara menggunakan lavalier dan transmitternya langsung gitu. Teman-teman bisa dengerin. Oke, Kotor FM, saat ini adalah part yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan buktikan ya fitur canggih True AI Noise Cancellation dari Boya Mic 2 ini. Nah, saat ini gue sudah menggunakan Boya Mic 2. Gue ada di pinggir jalan raya ya, pasti ada busway, lalu lalang, motor, mobil, orang-orang. Dan ini suara berisik banget. Gue masih dengan suara gue normal juga, settingannya normal ya. Setelah ini kita akan coba menggunakan AI noise cancellation yang light. Oke. Sekarang fitur AI noise cancellation yang level light udah gue aktifin, dan ini dia hasil suaranya.
Ya, gue masih di tempat yang sama dengan suasana yang sama, orang lalu lalang, mobil, busway, bajai, wah semuanya. Nanti teman-teman bisa bandingin ya antara yang normal dan yang light. Nah, sekarang kita masuk ke True AI Noise Cancellation yang strong. Saat ini fitur True AI Noise Cancellation dari si Boya Mic 2 ini sudah aktif ya, dengan kondisi yang sama juga. Ini sudah strong, suara gue normal juga, ada lalu lalang, busway, motor, mobil, orang, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa menilai apakah meredam bisingnya dengan baik atau tidak. Nah, teman-teman bisa menilai. Oke, Boya Mic 2 mengklaim kalau jarak bukan masalah, artinya bisa merekam hingga 300 meter. Nah, sekarang kita akan buktikan ya. Sekali lagi kita akan coba tes jarak Boya Mic 2 ini, karena memang aku nggak bisa sampai yang 300 meter, tapi kita coba aja, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, sepertinya kayaknya dia itu nggak bisa terhalang apapun. Kayak tadi aku coba sebelumnya itu, kalau misalkan ada terhalang entah orang atau mobil, dia tuh akan seperti terputus gitu sinyalnya. Jadi suaranya akan putus-putus. Nah, teman-teman nanti bisa dengerin sendiri. Ini masih deket ya. Coba kalau aku balik badan, apakah ada suaranya? Gimana? Ini aku balik badan, otomatis sinyalnya mungkin agak terputus atau apa. Nih, apakah normal lagi? Apakah ada bedanya antara gue madep membelakangi si receivernya atau tidak? Nah, ini gue lagi coba lagi, gue jalan lagi. Oke, ini udah nggak ada suaranya. Oke, masih lanjut ya. Oke, kita udah nggak ada suaranya. Oke, ini sekitar mungkin 100 atau 100 meter atau apa, cukup jauh ya, teman-teman bisa lihat. Sekarang aku kembali mendekat lagi dengan tidak membelakangi ya. Apakah nanti ada bedanya, teman-teman bisa nilai sendiri. Ini aku jalannya agak ngos-ngosan jadi karena ini lumayan jauh. Oke, ini aku makin mendekat, tidak ada halangan apapun, jadi harusnya suaranya pun nggak putus-putus ya. Semakin aku mendekat, nggak kayak tadi sebelumnya yang ada mobil, ada orang. Aku rasa kayaknya ini harusnya lebih clear. Dan tadi aku udah nyoba juga, udah dengerin yang hasil sebelumnya. Memang ini bisa untuk jarak ya. Pun aku juga bingung kalau misalkan orang sampai 300 meter ngonten tuh buat apa gitu. Jadi tapi kalau misalkan aku rasa dia bisa sampai 300 meter, menurut si Boya itu aku bisa, tapi aku gak punya lahan yang sampai 300 meter tanpa halangan apapun. Aku cuma bisa di sini, aku rasa, tapi tetap oke. Ya, gitu. Baiklah, itu dia seputar pembahasan aku mengenai Boya Mic 2. Kesimpulannya, ini mikrofon udah bagus banget dan cukup untuk kebutuhan teman-teman. Misalkan mau bikin konten, untuk bikin film, rekaman musik, semuanya itu masuk di kebutuhan teman-teman. Dan menurut aku, kayak yang orang-orang bilang sekarang nih, in this economy, kenapa kita nggak pilih barang-barang yang harganya terjangkau? Nah, pas banget Boya Mic 2 ini adalah mikrofon yang paling terjangkau 32 bit di kelasnya. Ditambah kualitasnya pun nggak kalah dengan saingannya. Malah udah bagus banget. Jadi menurut aku, Boya Mic 2 adalah pilihan yang tepat buat teman-teman Kota Raya. So, langsung aja miliki Boya Mic 2 di Kota Raya. Teman-teman bisa cek link deskripsi untuk pembeliannya. Itu ada Marketplace Kota Raya Foto Video Official. Atau teman-teman bisa langsung datang ke toko kamera Kota Raya Foto Video. Cabang 1 itu ada di Glodok Plaza, lantai dasar nomor 7071. Atau di cabang 2 ada Mangga 2 Mall, lantai dasar nomor 6. Nah, teman-teman bisa langsung cari aja gampang toko kamera Kota Raya Foto Video. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga untuk Boya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.